Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pikon News, pusat informasi yang keren dan cool. Nah, kali ini saya ingin membagikan berita yang katanya viral. Jadi pelanggan Shopee, orang beli Shopee, dia beli handphone, tapi yang diterima adalah kardus kosong. Wah, kena tipu ini ya, pemirsa. Kena tipu atau apa ini kita belum tahu. Ini tanggapan Shopee dan Xiaomi. Nah, jadi Shopee dan penjual barang Xiaomi yang menanggapi. Kurir nggak tahu ini. Sebelum saya bacakan beritanya, silahkan pemirsa subscribe dulu agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Dilansir oleh kompas.com, viral pelanggan Shopee beli HP Xiaomi tapi terima kardus kosong. Ini tanggapan Shopee dan Xiaomi. Beberapa waktu terakhir beredar sebuah video viral yang menampilkan seorang pelanggan Shopee yang membeli HP Xiaomi tapi kardus yang diterimanya kosong. Pembeli tersebut membeli 2 unit ponsel Redmi yang dibeli dari toko resmi Xiaomi di marketplace tersebut. Beli 2 dia ya pemirsa. Dalam video unboxing yang diunggah ke media sosial, sang pelanggan memperlihatkan proses membuka kardus dari keadaan masih disegel. Sedari awal kardus sudah tampak ringan, saat terbuka benar saja isinya hanya angin. Nah, begini tanggapan Shopee ya. Menanggapi permasalahan itu, Head Office Public Affairs Shopee Indonesia mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan telah menyelesaikan kendala secara langsung dengan pembeli. Saat ini pihak Shopee lanjut Redinal juga telah melakukan investigasi secara menyeluruh untuk menemukan fakta-fakta terkait kasus yang dialami sang pembeli ponsel Xiaomi. Jika terbukti ada pelanggaran tindak pidana, kami akan proses sesuai aturan yang berlaku, katanya, agar kejadian serupa tidak terulang dan memastikan keamanan transaksi di masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, Head of Public Relations Xiaomi Indonesia, Stephanie Cecilia, mengatakan pihaknya mendukung upaya penelusuran Shopee terkait konsumennya yang mendapati kardus kosong. Bagi kami, kepuasan dan kepercayaan pelanggan adalah yang terpenting. Kami berkomitmen untuk memastikan keamanan transaksi dari konsumen terjaga dengan baik melalui seluruh kanal penjualan offline maupun online, kata Stephanie. Pembeli berharap ada asuransi pesanan. Pembeli ponsel Xiaomi yang bernama Sigit Priyono asal Batang, Jawa Tengah, membenarkan bahwa permasalahannya sudah diselesaikan oleh Shopee dengan cara mengembalikan uang pembelian walaupun prosesnya membutuhkan waktu beberapa hari. Katanya, Shopee langsung setuju refund dana hari ini. Minimal masalah saya sudah kelar dan uang sudah kembali, kata Pak Sigit Priyono ini. Kronologi kardus Shopee kosong. Ponsel yang dibeli adalah Redmi 9A dan Redmi 10 dari toko resmi Xiaomi di Shopee pada 10 Oktober 2022. Barang itu dikirimkan 14 Oktober 2021. Maksudnya 2021 ya. Ketika barang sampai, Sigit merasa heran karena kardus kemasan pengiriman terasa ringan. Dia lalu merekam proses unboxing sebagai bekal bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Ia berharap Shopee memiliki fitur jaminan atau asuransi pengiriman seperti yang sudah diterapkan di marketplace online yang lain. Tanggapan Xiaomi, kemungkinan pertama adanya oknum pada proses pengiriman yang bermain curang.
Salah satunya dengan mencuri saat proses pengiriman. Alvin mengutarakan dugaannya kepada Kompas Tekno dalam konferensi pers. Menurut Alvin, Xiaomi selaku pihak penjual tidak bisa memantau pengiriman melalui mitra logistik karena hal tersebut berada di bawah kendali marketplace yaitu Shopee. Oknum ini sendiri, lanjut Alvin, tidak bisa dipantau langsung oleh Xiaomi lantaran dikontrol oleh pihak e-commerce yakni Shopee. Oleh karena itu kami meminta Shopee untuk segera melanjutkan investigasi terhadap mitra logistiknya, dalam hal ini JNT. JNT ini kacau juga ya kalau gitu. Kemungkinan curang dari pembeli. Kemungkinan kedua dalam kasus macam begini, lanjut Alvin, adalah adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak pembeli. Oknum pada kemungkinan kedua ini menurut Alvin biasanya bakal membungkus ulang repackage pesanan dan mencoba untuk mendapatkan pengembalian dana meski barang yang dibeli sebenarnya sudah diterima. Ya ini kan dugaan ya, tapi ya bisa saja terjadi, tapi banyak juga kasus yang barang beda ya. Kalau ketika kami menemukan apa yang sebenarnya terjadi, maka kami akan memberikan pernyataan resmi ke publik. Lah, apakah yang pernyataan tadi bukan pernyataan resmi? Kan tadi pernyataan resmi juga. Menurut saya Xiaomi tidak bisa menuding satu pihak ya. Karena kalau saya melihatnya ini 3 pihak bisa dituding kecuali Shopee. Shopee mungkin tidak bisa dituding. Ya, yang kecurigaan Xiaomi berdasar ya. Bisa saja kurir, bisa saja penerima mengepak ulang barangnya lalu dia membuat video. Nah, tapi dalam hal ini menurut saya, bagaimana kalau kita tuding Xiaomi? Bisa saja Xiaomi yang hanya mengirim kardus kosong, karena dari 3 kemungkinan ini toh tidak ada bukti-buktinya kan? Apakah Xiaomi bisa menunjukkan video ketika dia mengepak? Tidak bisa. Sedangkan si pembeli sudah menunjukkan video ketika dia unboxing. Harusnya Xiaomi menunjukkan video juga ketika dia mengepak, lalu dia bisa menuding orang lain yang berbuat kejahatan. Dalam hal ini yang mempunyai bukti hanya si penerimanya saja. Tidak bisa juga dikatakan bahwa Xiaomi, bahwa kami kan perusahaan kaya banyak duit, nggak mungkin kami nipu pembeli. Lah kalau gitu bagaimana kalau sebaliknya si pembeli Mas Sigit ini juga bilang, lah saya juga HP ini cuman buat ganjel pintu kok, saya sama buat ini nimpuk-nimpuk ayam, nimpuk ini apa namanya, nimpuk-nimpuk nyamuk, atau buat saya ganjel-ganjel nguruk waktu saya bikin ini buat saya nguruk tanah pakai handphone. Jadi nggak bisa juga Xiaomi mengatakan bahwa karena dia perusahaan besar banyak uang nggak mungkin tipu-tipu orang gitu. Jadi di sini menurut saya ini masing-masing pihak kecuali penjual ya, masing-masing khususnya Shopee di sini yang pegang kendali kontrol agar mencari solusi bagaimana hal ini supaya tidak terjadi lagi. Nggak saling tuduh. Xiaomi menuduh si pembeli barang sudah terima handphone lalu dia ngepak ulang lalu dia mengatakan yang curang kemungkinan pembeli, atau kalau enggak ini kurirnya JNT, dia yang mencuri barang ini. Dia hanya pihak luar saja, dia tidak ngecek pihak dalam apakah karyawannya semuanya jujur. Bagaimana dia memastikan karyawannya jujur? Bisa saja kan dia punya karyawan kirim, kan banyak kasus tuh orang beli handphone terima batu bata, orang beli apa terima apa. Saya juga pernah kok beli barang itu ditipu oleh penjual, barang yang saya beli beda dengan yang saya terima. Dalam hal ini toh banyak terbukti itu penjual yang curang. Jadi nggak bisa Xiaomi menuding-nuding seperti ini ya. Kalau memang dia keberatan dengan masalah yang terjadi ini ya sih jangan toh bukan dia yang mengganti kan, ini sepertinya ini Shopee yang mengganti kerugian ya. Gitu. Harusnya
Xiaomi menunjukkan video waktu dia packing. Nggak bisa karena dia merasa dia kaya, banyak uang, lalu tidak mungkin dia yang nipu, orang lain yang menipu. Nggak adil juga ya. Itulah tanggapan dari saya pemirsa. Bagaimana tanggapan dari pemirsa? Silahkan komentar, like, subscribe, dan share. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.